Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Sektor pariwisata mengalami pukulan berat akibat pandemi COVID-19. Meski begitu, Dinas Pariwisata Kota Medan tetap mengupayakan langkah untuk menyalakan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan. Lalu seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan dipenuhi dengan ikon-ikon historis yang memiliki daya tarik tersendiri. Contohnya seperti Istana Maimun, Kantor Pos Medan, Masjid Raya, Menara Air Tirtanadi, Gedung London Sumatera, dan lainnya. Karena kekayaan ikon historisnya, Kota Medan dikenal juga dengan Kota Heritage. Medan juga dikenal dengan Kota Heritage karena banyaknya bangunan bersejarah. Semuanya mendukung ikon utama. Karena sebenarnya kedudukannya sama-sama heritage dan sama-sama menjadi wisata sejarah yang ada di Kota Medan. Untuk semakin mengenalkan ikon historis yang termasuk ke dalam jajaran ikon pariwisata Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan menggelar kompetisi desain souvenir ikon pariwisata Kota Medan pada bulan Februari 2020. Kompetisi ini juga diadakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif serta pariwisata di Kota Medan. Sebanyak 50 peserta mengikuti kompetisi ini. Hasil karya yang diikutkan juga bermacam-macam. Mulai dari segi bentuk, ukuran, bahan, hingga konsep. Semuanya begitu apik dan kreatif. Ya, ke lomba kompetisi desain souvenir Kota Medan tahun 2020 kita adakan pertama ingin melibatkan masyarakat secara luas untuk pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan. Tentu mereka kita rangsang untuk menumbuhkan kreativitas sehingga Medan di Kota Medan banyak lagi timbul karya-karya kreatif yang bisa menjadi nilai tambah bagi kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kota Medan. Meski sektor pariwisata sempat terguncang karena pandemi COVID-19, hal ini tidak mematahkan semangat Dinas Pariwisata Kota Medan untuk kembali melanjutkan kompetisi tersebut pada bulan Desember 2020 setelah sempat tertunda selama 10 bulan. Pada masa kenormalan baru, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, para juri mengumumkan pemenang dari kompetisi tersebut. Rosnani CS, mahasiswi Universitas Negeri Medan, berhasil menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut dengan karyanya yang berjudul Clay Post Office. Karyanya itu merupakan clay, judulnya Clay Post Office. Jadi clay ini merupakan berbahan dasar dari tepung dan juga lem. Saya membuat miniatur kantor pos karena memang saya sangat terinspirasi dari bangunan arsitektur dari kantor pos tersebut. Makanya dari awal perlombaan juga udah mikir idenya mau buat ke kantor pos gitu. Makanya saya buat miniatur kantor pos. Ya, sesuai dengan ketentuan perlombaan, hasil karya yang diperlombakan itu menjadi milik Dinas Pariwisata. Harapannya kepada pemenang ikut juga dengan Dinas Pariwisata Kota Medan memasalkan. Karena ini akan kita tawarkan kepada masyarakat secara luas. Ini loh karya hasil perlombaan, silahkan memproduksi secara massal sesuai dengan keinginan pelaku-pelaku yang lain. Mengembangkan pariwisata Kota Medan di tengah pandemi memang tidaklah mudah. Namun dengan adanya kompetisi desain souvenir ini, semoga ikon pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Medan kembali menjadi primadona di kalangan wisatawan. Model yang sudah kita perlombakan akan kita tawarkan kepada masyarakat. Sehingga ini memang hasil lomba ini menjadi milik masyarakat, tidak milik Dinas Pariwisata. Jadi kita akan terus masyarakatkan ini melalui media-media kita, untuk menjadi model, menjadi contoh untuk
pengrajin-pengrajin yang lain, pelaku ekonomi kreatif yang lain untuk menggunakan ini sebagai hasil karyanya. Perawatan kulit natural kini sudah menjadi tren. Brand-brand lokal mulai muncul dan mengeluarkan produk dari bahan alami. Nah, Kota Medan juga tidak ketinggalan pemirsa. Seorang dosen di Universitas Sumatera Utara membuat sabun dan sampo natural dengan bahan utama minyak kelapa. Inovasi ini membuka peluang usaha bagi mahasiswa sekaligus membantu ekonomi petani. Kita lihat liputannya. Harapan kita ya kalau bisa, maksudnya produk kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Marilah kita mulai mencintai produk-produk kita gitu ya. Dengan sedikit kita mungkin membeli produk dalam negeri, ya di situ ada pekerja, ya ada petani dan sebagainya, itu bisa terhidupin. Kami berharap semoga Artsari ini bisa, maksudnya nanti benar-benar leading untuk di Sumatera Utara untuk kosmetik natural. Itu harapan kami. Artsari Natural merupakan produk yang diinisiasi Lilis Sukeksi, dosen di jurusan Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Inovasi ini berangkat dari kepeduliannya yang melihat Indonesia belum memiliki produk buatan negeri sendiri. Pada tahun 2013, Lilis membuat sampo natural untuk konsumsi pribadi. Lalu tahun berikutnya, ia membulatkan tekad untuk mengembangkan produk ciptaannya ini bersama institusi pendidikan tempatnya mengabdi. Sebagai Ketua Lembaga Inovasi Inkubasi Teknologi Bisnis Universitas Sumatera Utara atau USU, Lilis melihat hal ini sebagai sebuah peluang besar yang dapat memberdayakan masyarakat sekaligus memberikan nilai plus bagi USU. Artsari Natural membuka lapangan pekerjaan untuk mahasiswa teknik kimia yang ingin berkarya. Produk-produk Artsari Natural juga menggunakan minyak kelapa sebagai bahan utama yang dibeli langsung dari petani kelapa di beberapa daerah di Indonesia. Alasan kita kenapa minyak kelapa, kita adalah negara kepulauan dengan 17.000 pulau, mungkin lebih. Nah, sepanjang tadi pesisir kepulauan itu ditanami oleh pohon kelapa. Jadi sebetulnya kita memiliki perkebunan kelapa terbesar di dunia, tapi bukan penghasil kelapa terbesar di dunia. Untuk produk kelapa kita dikalahkan oleh Filipina. Nah, yang paling membuat saya tertarik adalah 99% kepemilikan dari kebun kelapa itu adalah rakyat. Nah, kalau kita bisa menghilirisasi kelapa tadi menjadi produk turunan apa aja, nah itu yang sejahtera adalah langsung dampaknya ke masyarakat, bukan ke siapa-siapa. Karena tadi 99% itu perkebunan dimiliki oleh rakyat. Produk utama Artsari Natural adalah sabun dan sampo. Semuanya menggunakan bahan-bahan alami. Minyak kelapa dicampur dengan bahan lainnya seperti minyak serai, daun sirih, minyak kayu putih, labu kuning, lidah buaya, minyak nilam, dan bayam. Bahan-bahan ini juga diperoleh langsung dari petani dan penyuling di Indonesia. Selain itu, Artsari Natural juga mengeluarkan produk minyak kayu putih dan anti nyamuk berbentuk padat. Perbedaannya ya lebih lembut, terus wanginya juga kan alami kan, kayak wangi serai, wangi sirih gitu kan. Apalagi orang tua kan suka yang wangi kayak gitu. Ya udah gitu, jadi beli lagi. Sabun dan sampo Artsari Natural diberi harga Rp15.000. Selain menyehatkan kulit tubuh dan rambut karena tidak menggunakan zat kimiawi, produk Artsari Natural juga dikemas dengan konsep minim sampah. Sabun dan sampo dicetak dalam bentuk padat untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Saat ini, tantangan yang dihadapi tim Artsari Natural adalah pemasaran digital. Itulah mengapa Lilis menggandeng para mahasiswa yang akrab dalam bermedia sosial ke dalam timnya. Oh iya, saya awalnya tuh dulu pengen banget kerja di perusahaan yang besar tentang skincare. Tapi kenapa harus yang besar sedangkan saya bisa membangun sama-sama gitu. Jadi saya pengen membesarkan Artsari ini dari awal, makanya saya terjun di sini bersama Artsari. Saya senang sekali kalau kita Indonesia ini punya produk unggulan sendiri. Dan Bu Lilis, founder kita, dia punya visi misi yang bagus untuk memajukan Sumatera Utara tentunya. Dan di situ saya tertarik, kenapa ya saya nggak ikut Bu Lilis untuk memajukan Sumatera Utara juga.
Kedepan, Arsari Natural akan menerobos pasar yang lebih luas dengan masuk ke pusat-pusat perbelanjaan seperti swalayan. Dengan demikian, masyarakat akan semakin kenal dengan produk lokal dari daerahnya. Sebab jika Indonesia mampu menciptakan produk sendiri, lalu kenapa harus pakai produk impor dari negeri lain? Apalagi jika produk tersebut lebih menyehatkan dan memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pandemi COVID-19 memberikan penurunan bagi ekonomi masyarakat. Hal ini juga yang dirasakan oleh ibu-ibu perajin batik mangrove yang ada di Desa Tanjung Rejo, Sumatera Utara. Di tengah omset batik yang menurun, mereka akhirnya berinovasi membuat masker dari kain batik mangrove agar tetap mendapat penghasilan. Bangkit di tengah pandemi adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan semangat ibu-ibu pengrajin batik mangrove yang tinggal di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Sejak tahun 2013, mereka fokus membatik dan membuat kelompok lestari mangrove. Namun pandemi COVID-19 membuat omset penjualan batik menurun hingga 50%. Cermat melihat peluang, kelompok ini berinovasi membuat masker dari kain batik mangrove yang mereka produksi. Masker batik dari pewarna alami ini mereka produksi sejak bulan Mei tahun lalu. Satu buah masker diberi harga Rp30.000. Sejauh ini masker batik mangrove sudah dipasarkan hingga ke Aceh dan Pulau Jawa. Di awal produksi mereka sempat menghadapi berbagai tantangan. Jadi masa pandemik ini kami berusaha untuk tetap bisa memperdayakan ibu-ibu ini supaya ibu-ibu ini juga dapat penghasilan dengan cara kami membuat masker. Kan butuh banyak masker ini di masa sekarang ini. Jadi kami membuat masker dari batik yang kami produksi sendiri. Pertamanya kesulitan karena di kelompok kami ini tidak ada yang pandai menjahit. Nah, jadi gimana solusinya? Jadi kami berikan dulu pelatihan kepada anggota kami untuk belajar menjahit. Nah, setelah itu barulah kami kasih mereka untuk memproduksi masker. Batik mangrove ini memiliki keunikan tersendiri. Warnanya didominasi dengan warna coklat, warna yang didapat dari cabang pohon mangrove. Seperti warna coklat yang satu ini diperoleh dari mangrove tengar, yang dapat menghasilkan 3 jenis warna coklat. Motifnya juga menggambarkan berbagai jenis mangrove, mulai dari daun, bunga, dan buahnya. Kalau motif itu memang itu dari ciri khas kami ya, karena di sini kami batik mangrove, jadi motifnya itu tetap berhubungan dengan mangrove. Kalau untuk model itu kami lihat dari pasaran sih sebenarnya. Kelompok Lestari Mangrove sendiri merupakan hasil dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Yagasu, salah satu organisasi yang fokus pada konservasi hutan mangrove. Yagasu berharap kegiatan membatik ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan yang ada di desa ini. Nah sekarang semenjak Mei 2020 ini kita sudah buat, alhamdulillah sudah banyak orderan, malah kemarin juga salah satu pengusaha sudah order sampai 500 masker dan harus selesai minggu depan. Jadi ya artinya saya sampaikan bahwa batik mangrove ini aman, tidak kimiawi, jadi dia organik dan harganya pun tidak terlalu mahal, terjangkau. Yang penting kita bagaimana merakyatkan organik batik ini bisa menjadi meluas, kemudian masyarakat paham, dan kemudian intinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar pesisir pantai timur Sumatera. Gitu. Kreatif dan inovatif adalah kunci agar mampu bertahan di tengah situasi yang sulit. Meski perekonomian belum sepenuhnya pulih, namun para perempuan pengrajin batik mangrove ini tidak berhenti berjuang demi kehidupan mereka dan keluarga.
Fitri Haryana, seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Pantai Labu, Deli Serdang, memperkenalkan serta turut membudidayakan sorghum, tanaman pangan alternatif pengganti beras. Ia mengajak para siswanya untuk terlibat secara langsung dalam proses budidaya hingga mengolah sorghum untuk dijadikan aneka penganan tradisional yang menyehatkan. Selengkapnya kami ulas dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak pilihan makanan pokok. Salah satunya adalah sorghum, bijian tinggi protein yang bisa menjadi panganan alternatif pengganti beras. Sorghum sendiri dipercaya sebagai tanaman asli Afrika. Bentuk pohonnya menyerupai jagung dengan biji berbentuk bulat kecil. Sorghum menempati panganan urutan kelima dunia setelah gandum, beras, jagung, dan barley. Bahkan jika dibandingkan dengan beras, sorghum diklaim jauh lebih unggul dalam hal nilai gizi. Meski begitu, banyak masyarakat kita yang belum mengetahui panganan alternatif yang satu ini. Padahal sorghum banyak tumbuh di bumi Indonesia. Seperti yang coba dikembangkan oleh Fitri Haryana, seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia membudidayakan sorghum sejak September 2020 untuk kemudian diperkenalkan kepada masyarakat luas. Sekaligus mengedukasi para siswa SMA Negeri 1 Pantai Labu untuk turut membudidayakan sorghum sebagai sumber pangan alternatif. Banyak yang belum mengenal sorghum. Kalaupun ada masih beberapa daerah, masih beberapa orang saja, padahal ini dulu sering dimanfaatkan. Nah, karena kebetulan saya mengajar mata pelajaran biologi, kemudian di bulan 9 itu topiknya tentang keanekaragaman hayati, maka sorghum ini kan termasuk salah satu keanekaragaman hayati. Masih satu famili dengan jagung, dengan padi, dengan tebu, nah dengan ketan, tapi jarang orang yang tahu manfaatnya. Nah, kemudian di topik keanekaragaman hayati itu kan ada pemanfaatan, manfaat keanekaragaman hayati, salah satunya sebagai sumber pangan. Nah, sorghum ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber pangan. Pada masa kenormalan baru ini, dengan menerapkan protokol kesehatan, Fitri mengajak sejumlah siswa untuk melakukan budidaya sorghum secara langsung di halaman sekolah mereka. Hal ini dilakukan agar para siswa dapat mengetahui manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Perempuan tamatan Ilmu Teknologi Pangan USU ini mengajarkan para siswa mulai dari cara penanaman sorghum, perawatan hingga pengolahan pasca panen. Cara pembelajarannya adalah beberapa siswa yang mau membantu datang, itu saya tentukan sekitar hanya 7 orang, kemudian lengkap memakai protokoler kesehatan, itu membantu saya menanam, dan kami melakukan dokumentasi berupa foto dan video bagaimana cara menanamnya dan sebagainya. Itu saya masukkan ke video pembelajaran saya, kemudian saya kirimkan ke Google Classroom di kelas lainnya yang saya ajarkan. Kemudian di situ saya juga memberikan tugas bagaimana supaya anak-anak kreatif, kira-kira bisa jadi apa saja sorghum ini, kemudian manfaatnya apa saja. Kemudian kalau dari keanekaragaman hayati, dia masuk ke kelas mana, klasifikasinya. Mereka menerapkan sistem penanaman langsung. Tanah dilubangi dengan memakai tugal, lalu biji langsung ditanam ke dalam lubang sebanyak 3 hingga 5 butir. Lalu ditutup kembali dengan tanah. Sejak September 2020 lalu, di lahan seluas 15 meter persegi, Fitri dan para siswa berhasil memanen sekitar 50 kg sorghum. Sorghum ini kemudian diolah menjadi berbagai produk turunan seperti beras sorghum, tepung sorghum, hingga bibit sorghum siap tanam. Kedepan, para siswa juga diajak untuk melakukan riset secara mandiri guna mencari tahu manfaat dan kegunaan lain dari sorghum sebagai sumber pangan alternatif.
Tidak hanya berhenti pada produk turunannya saja, mereka juga belajar mengolah tepung sorghum menjadi aneka panganan tradisional, seperti bubur sorghum, kemplang, kelepon, dan bugis sorghum. Aneka makanan dari sorghum ini memiliki rasa yang lezat dan tentunya menyehatkan. Sri Hartati adalah salah satu siswa yang sangat antusias mengikuti program budidaya sorghum. Ia mengaku baru mengetahui tanaman sorghum di sekolah. Sri bertekad akan memperkenalkan sorghum kepada masyarakat luas sebagai panganan alternatif pengganti beras yang menyehatkan. Pas pertama praktek ini baru kenal sorghum, itu pun baru pertama kali dengar pun. Senang sih, tambah ilmu juga, terus bisa nggak terlalu bosan di rumah, terus waktu kita nggak terbuang sia-sia juga. Terus jadi makin tahu keanekaragaman hayati, terus manfaat-manfaat sorghum dan olahan yang bisa dibuat dari sorghum. Fitri Haryana sang guru juga akan menelurkan buku berjudul Menanam Sorghum Menuai Kagum agar dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat luas melalui tulisan. Keberhasilan mereka dalam membudidayakan pengolahan sorghum ini disambut baik oleh Kepala SMA Negeri 1 Pantai Labu, Mas Nida Herawati. Ia berjanji akan mendukung program budidaya sorghum ini untuk dikembangkan menjadi salah satu unit usaha siswa di SMA Negeri 1 Pantai Labu. Ya, insya Allah saya mendukung. Maka nanti untuk pelabelannya ini saya akan keluarkan dana dari yang sudah diperuntukkan untuk ini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih kan gitu. Ini kita sekarang udah berhasil. Nanti maunya kalau boleh dilipat gandakan hasilnya supaya nanti pemasarannya juga lebih luas cakupannya. Dan nanti mungkin bisa dipasarkan, kita pasarkan di mall supaya dia jangan stagnan pembiayaannya hanya mengharapkan dari sekolah. Dia sudah mendapat kita sudah mendapat keuntungan dari penjualan produk ini atau hasil sorghum ini. Masa pandemi COVID-19 ternyata tidak menghentikan semangat dan kreativitas para siswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Semoga edukasi budidaya sorghum ini dapat menginspirasi generasi muda untuk menciptakan pangan alternatif di masa depan. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.